tata kelola pendidikan yang ada di TK, SD, dan SMP. Kalau Pak Yanto ini tata kelolanya ada di Pak Tabrani, tapi secara teritori itu wilayah Kabupaten Serang. Jadi saya punya kepentingan dan saya sangat senang bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian untuk hal-hal yang berkait dengan bagaimana substansi buku ini benar-benar harus diketahui. Ada yang bawa buku nggak sekarang? Buku teks. Ada yang bawa buku nggak? Ada yang bawa buku nggak? Kepala sekolah, guru, murid? Ada yang bawa buku nggak? Coba kalau yang bawa buku masukkan. Ada yang bawa buku nggak? Mana? Banyak. Bawa. Nah, mana? Saya pengen lihat. Kita mau bicara tentang buku. Ada yang bawa buku teksnya? Tuh, bukunya lihat. Dah, stop. Kita semua tidak sadar bahwa kita kemana-mana bawa buku. Nih, di sini buku semua. Ada berapa ratus, berapa ribu, berapa puluh ribu judul buku dari sini. Ya kan? Tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad dari LPMP, kita tuh tidak sadar. Oh, bangun. Saya pelajaran pendidikan. Kita tuh tidak sadar bahwa tiap hari di sisi tempat tidur kita, di sebelah bantal kita tuh ada buku. Dan perintah Jibril itu tidak pernah kita laksanakan. Ikro, baca. Makanya kita lupa. Ya kan? Makanya kita ngomong kita dari sini. Perintah itu baca. Lupa loh. Sebenarnya kita tuh bawa buku, malam-malam tuh buku. E-book. Ya kan? Buku elektronik. Nggak sadar ya? Saya di sini sudah membaca 2 artikel di sini nih. Di sini, di tempat duduk ini, saya sudah baca 2 artikel. Artikel yang pertama sejarah buku. Artikel yang kedua adalah bagaimana Al-Quran dibuat menjadi buku. Saya di sini aja sambil Pak Sambukan. Dan saya coba buka di grupnya Dinas Pendidikan. Saya kirim kan, di forward kan. Karena setiap membaca nih, saksinya 2. Saya kirim. Karena apa? Kita tuh tidak sadar sebetulnya. Di lingkungan kita tuh sebetulnya yang kita bicarakan, yang kita perlukan itu ada. Bapak dan Ibu sekalian, kita flashback ke belakang. Ya kan? Buku itu sebetulnya kan sudah lama sekali. Itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun tidak tahu seperti apa sih buku itu. Ya kan? Tidak ada satu orang pun yang tidak tahu seperti apa buku itu. Tapi buku itu sejak kapan dilahirkan, sejak kapan ditemukan, tidak juga banyak orang yang tahu bahwa orang-orang Mesir 2400 tahun yang lalu membuat buku, sudah mulai membuat buku itu dari papirus. Tahu nggak papirus? Papirus pohon kayak kalau orang Sunda itu kayak orang sebutnya mendong. Ada yang tahu mendong? Papirus itu pokoknya panjang gitu ya, gini ya kan? Jadi layar-layar di bawah 2400 tahun yang lalu. Berkembang lagi, tapi ada informasi lagi. Nah, karena saya baca buku, beritanya ikut baca. Tapi saya dongeng sekarang, padahal barusan saya bacanya. Ya, kan? Karena ini temanya tentang buku, maka saya cari artikel yang buku, maka saya cari tulisan tentang buku 2400 tahun yang lalu. Gitu kan? Nah itulah barangkali Bapak dan Ibu sekalian. Berkembang terus sampai ke Kamboja kan 2000 tahun yang lalu. Karena di situ kan ada pengembangan Buddha. Seluruh firman yang disampaikan, firman bahasanya, seluruh sabda yang disampaikan oleh Buddha itu bisa, ya kan, seperti itu. Kita juga tidak sadar sebetulnya. Kalau saya tanya sekarang buku yang paling lama ditulis itu buku apa? Yang paling lama diturunkan? Buku yang paling lama diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran. Al-Quran. Bisa tahu akhirnya. Benar kan? Ya, karena kalau mencintai Al-Quran, kita juga lupa. 10 tahun plus di Mekah, ya kan? Jadi ayat terus Madinah, ya kan? Nah ini adalah Jadi sekarang kita semua harus sudah benar-benar
konsep ini buku itu seperti apa, untuk apa? Ya. Buku ini menjadi raw input untuk merubah sistem kehidupan kita. Kalau kita misalnya tidak benar-benar menyadari hal ini, yang mubazir buku yang kita terima. Kita perhatikan di beberapa sekolah, saya ngomongnya ada kemana-mana. Di beberapa sekolah, buku itu hanya sebagai pelajaran. Saya datang ke salah satu sekolah dulu, saya perhatikan, ini sedih loh. Saya sebagai penulis buku, pernah jadi penulis buku juga, bagaimana mencintai buku. Saya sedih, ada tumpukan buku di pojok perpustakaan, itu di pojok perpustakaan. Di pojok perpustakaan ada tumpukan buku, itu sampai si buku itu berlubang karena tetesan air. Dari satu buku ke buku yang lainnya, bayangin Pak. Sedih loh Pak. Saya ketawa tapi sedih sebetulnya. Berlubang. Kalau dalam bahasa itu dalam peribahasa Sunda ada cikaracak dengan batu, lalu jadi legok ya. Ini mah cikaracak dengan buku, lalu jadi bolong. Bayangin buku itu satu tumpuk buku, ya kan? Karena ketetesan air, terus berubah sampai nembus ke bawahnya. Saya lihat, astagfirullah, ini sakit tidak diurus seperti ini. Malah di situ kan, bagaimana tatanan kehidupan, bagaimana ilmu bisa dikembangkan, ada di buku. Nah ini kan sistem informasi perbukuan Indonesia ini mudah-mudahan menjadi bagian yang tentunya bisa menerobos dan menerapkan saat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya banggakan, luar biasa. Buku itu adalah satu wujud dari beberapa helai kertas yang berisi tulisan maupun gambar yang sifatnya informasi atau arahan bahkan pegangan hidup. Buku itu bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, buku. Oke. Awal sebetulnya itu kan dari bahasa Arab, kitab. Ya kan? Nah ini adalah hal-hal besar. Sehingga saya ingin memberikan semacam satu penyadaran atau penguatan pada kita semua. Hati-hati dengan buku yang sudah kita terima. Maksudnya hati-hati itu rawat, pelihara dan baca. Ya. Saya cukup menyesal pada saat saya tidak bisa menyimpan dengan baik buku-buku yang pernah saya baca. Padahal buku tersebut sebetulnya tidak ada kata usaha dari sisi konservasi keilmuan. Tidak ada kata usaha. Buku-buku saya pada saat saya belajar S2, saya belajar S3, saya masih simpan, terkoleksi dengan baik. Sesekali saya buka, sekali saya baca. Bahkan buku yang pernah saya tulis, ya kan, untuk menyelesaikan studi saya. Karena kan penyelesaian studi itu kan wajib membuat buku kan, disertasi maupun tesis. Itu masih selalu saya baca. Banyak hal yang lucu, banyak hal yang saya temukan sebagai bagian dari kok ini begini ya, kok ini begitu ya, di buku yang pernah saya tulis. Ya kan? Karena kan perkembangan itu terus berubah-ubah. Saya punya teman, saya punya sahabat. Itu disertasinya itu tidak pernah dibiarkan diubah terus. Disertasi pada saat dia ujian S3-nya masih ada, tapi terus dirubah. Ngapain sih kan? Ya memang karena ini banyak yang coba deh. Kalau yang pernah kuliah S1, yang pernah kuliah S2 atau bahkan yang kuliah S3 bukan lagi. Banyak hal yang pasti jadi bahan ketawaan lah dari diri kita sendiri. Ini nulisnya kayak begini ya, aneh ya, lucunya gitu. Coba. Makanya karakter buku itu ada revisi kan? Benar kan? Ini orang-orang buku. Karakter buku itu pasti ada revisi. Revisi 1, edisi kesekian. Karena memang perubahan seperti itu. Nah inilah bagian menjadikan dinamika dari substansi. Bapak dan Ibu sekalian, buku itu harus menjadi bagian yang tentunya juga bisa menjadi pedoman arah dari sistem
sistem atau dari satu tatanan dalam kehidupan. Bahkan ya dengan kata lain, buku, undang-undang hukum itu kan harus dijadikan perlu. Ya, yang paling harus kita perhatikan adalah tanda kitab suci. Di berbagai tatanan ya. Beberapa dulu yang saya hormati saya katakan dalam tatanan konstruksi formal dalam kegiatan dalam aktivitas organisasi formal kita dikenakan pada buku-buku yang tentunya harus menjadi bagian dari proses pembelajaran kita. Kalau di sekolah itu ada buku-buku teks, kan ya, buku-buku teks, ada buku-buku non teks, ya kan seperti itu. Terus lagi ada buku-buku penunjang yang lainnya. Karena kalau saya baca, saya pelajari paling tidak ada 19 jenis buku yang tertuang dalam literatur yang saya baca. Novel, majalah, kamus, komik, mana tahu? Macam komik. Tuh. Ada yang pernah tahu mana? Adik-adik, mana? Pernah tahu? Saya baca nih. Ada novel, ada majalah, ada kamus, ada komik, ada mana? Saya tanya ke orang proses perbukuan, semacam komik juga katanya. Nah benar kan ya? Macam komik. Saya yakin kalau orang pusat pembukuan kan ensiklopedi, kitab suci, biografi, naskah, lain, novel, peringat, buku tulis, buku gambar, komik, cerdas, antologi, novel, terus fotografi. Dan terakhir ada karya ilmiah atlas itu. Ya, bedanya guru dengan murid itu hanya beberapa waktu. Saya di sini sekarang jadi guru lagi ngajar. saya baru baca dulu. Gitu. Buat saya sih gak ada yang susah kalau sekarang untuk di hadapan masyarakat. Saya kan di sini saya sambil bersambungan saya baca. Saya buka. Jadi seperti itulah barangkali. Jadi jangan terlena kita dengan hal-hal yang justru mengenakan keluarlah dari pikiran-pikiran yang justru menyejukkan kita. Berpikir out of the box. Kalau Bapak mau nikmat di sini di hotel ya enak aja dengar di hotel. Tapi kalau Bapak mau berbeda dengan yang orang yang lain, anti mainstream, ya kan? Saya sudah buktikan kalau misalnya 2 artikel di sini di tempat duduk ini 2 artikel saya baca. Tapi kan nggak kelihatan kan? Nggak ada yang lihat kalau saya baca. Padahal saya baca 2 artikel. Itulah barangkali Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ini kesempatan yang baik. 2 hari ya Bu ya. 2 hari Bapak dan Ibu akan berada di hotel yang bagus ini. Jujur saja pemerintah Kabupaten Serang tidak bisa memfasilitasi Bapak dan Ibu sekalian untuk datang di sini. Saya punya keyakinan kalau Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu kepala sekolah, adik-adik datang di sini, pasti paling tidak kan akan diberikan fasilitas yang layak untuk tempat ini. Ya kan, seperti itu. Untuk hal ini manfaatkan ini dengan baik. Ya, karena ini momentum. Kalau momentum itu kan kondisi di mana satu titik belum tentu bisa ketemu lagi dengan titik itu. Jadi manfaatkan dengan baik. Kesempatan ini buka peluang untuk Anda semua untuk bisa benar-benar mendapatkan pencerahan yang baru dan berikan masukan juga jika ada hal-hal yang tentunya diharapkan oleh pusat perbukuan dan Bapak dan Ibu sekalian. Karena Bapak dan Ibu yang ada di sini ini menjadi representasi dari sistem tata kelola pendidikan yang ada di Kabupaten Serang dan tentunya juga menjadi representasi dari harapan yang mudah-mudahan bisa dikembangkan oleh pusat perbukuan khususnya dari Kabupaten Serang. Tapi kan seperti itu ya Bu ya. Nah itu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi saya support kegiatan ini, Ibu Emira, saya support kegiatan ini. Saya sengaja datang di sini dan saya berharap dari kegiatan ini ada poin-poin yang tentunya juga menjadi bagian yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk membangun selanjutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Ibu Emira kali ini, Pak Ahmad, hal yang dapat saya sampaikan. Salam untuk seluruh pimpinan dan untuk pimpinan yang ada di pusat perbukuan juga dari saya dan terima kasih apresiasi yang penting
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi